Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 asal instansi STYEU Yogyakarta jurusan Manajemen Transportasi Udara. Dengan anggota kelompok saya sendiri Evi Aprianti dan dua teman saya Dima Sultansyah dan Farekatus Solihah. Di sini kami ingin mempresentasikan materi perkuliahan komunikasi bisnis dengan judul korespondensi. Korespondensi adalah surat menyurat yang dilakukan oleh seorang individu kepada pihak lain. Format surat ialah korespondensi dalam dunia bisnis yang memerlukan format atau bentuk penulisan surat sesuai dengan standar yang berlaku. Surat bisnis terdiri dari 7 komponen, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah kepala atau kop surat. Kepala atau kop surat memiliki 3 penulisan. Yang pertama adalah plug block. Plug block yaitu salah satu bentuk surat yang dimana seluruh bagian suratnya dimulai dari sebelah kiri. Yang kedua adalah blok. Blok ini adalah bentuk pengetikan surat serupa dengan plug block style. Setiap awal baris dimulai dari tepi sebelah kiri kecuali penulisan tanggal, salam penutup, dan baris identifikasi penanggung jawab surat yang dimulai dari sebelah kiri. Yang ketiga adalah semi blok. Semi blok pada bentuk surat ini, setiap awal paragraf diketik menjorok ke dalam, selebihnya sama dengan pengetikan surat dalam bentuk blok. Yang kedua adalah alamat surat. Yang ketiga adalah salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya ditulis dengan sapaan kepada pembaca. Yang keempat yaitu tubuh surat. Tubuh surat ini berisi tentang pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kelima adalah salam penutup, dan yang keenam adalah tanda tangan, yang ketujuh adalah baris identifikasi penanggung jawab surat. Pesan komunikatif yang efektif. Keberhasilan komunikasi tertulis melalui surat ditentukan oleh cara menyusun kata dan gaya bahasa. Setiap orang menyukai gaya bahasa sederhana, bernada akrab, dan sopan. Karena itu, surat harus disusun berdasarkan 9 persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menciptakan kesan positif. Pertemuan pertama dengan pihak lain untuk suatu keperluan formal, terlebih tentang masalah bisnis, diperlukan penampilan dan gaya yang menarik, sopan, dan mengesankan. Tutur kata dalam percakapan juga harus digunakan ungkapan dan kalimat yang mencerminkan keakraban dan ketulusan. Yang kedua adalah menarik perhatian lawan komunikasi. Penulisan surat perlu mempertimbangkan efektivitas pesan surat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah menghindari kesalahan dalam rincian informasi. Surat harus disusun dengan cermat agar terhindar dari kesalahan, seperti pengetikan huruf, spasi, dan batas tepi yang tidak spasi. Yang keempat adalah sopan, akrab, dan tulus. Keakraban dan nada bahasa yang halus merupakan ciri bisnis yang baik. Meskipun demikian, surat yang ditulis dengan gaya bahasa yang halus belum tentu melukiskan keakraban. Yang kelima adalah menunjukkan etikat baik. Etikat baik didasarkan pada produk dan jasa yang berkualitas baik, perlakuan yang etis, pelayanan yang baik kepada konsumen, dan perhatian. Kesetiaan konsumen kepada perusahaan ditentukan oleh perilaku yang etis, kejujuran, dan sikap yang konsisten dalam situasi apapun. Yang keenam adalah ringkas. Ringkas merupakan salah satu ciri surat bisnis. Hal ini mengingat bahwa surat bisnis ditujukan kepada perusahaan yang pada umumnya mempunyai kesibukan yang sangat berat. Yang ketujuh adalah memperhatikan kesatuan informasi. Surat harus merupakan kesatuan informasi yang terpadu. Setiap kalimat harus saling berkaitan erat sehingga memudahkan pihak lawan komunikasi untuk mengikuti maksud, alur informasi yang dibaca karena setiap kalimat yang mengungkapkan informasi akan membawa pihak pembaca ke suatu pemahaman. Yang kedelapan adalah memperhatikan format surat. Surat bisnis harus disusun mengikuti ketentuan format korespondensi bisnis yang berlaku. Surat bisnis yang paling ringkas seyogyanya terdiri hanya dari 2 paragraf. Yang ke-9 adalah menggunakan bahasa resmi. Komunikasi bisnis bersifat formal. Karena itu harus digunakan bahasa resmi dan mengikuti standar penulisan dalam korespondensi bisnis. Penggunaan kata atau istilah yang bersifat informal harus dihindari. Selanjutnya, jenis surat dalam komunikasi bisnis. Ada beberapa jenis. Yang pertama, surat pesanan. Surat pesanan perlu disebutkan dengan jelas alamat pengiriman dan penagihan pembayarannya.
Karena ada perusahaan yang atau individu yang membedakan antara alamat pengiriman dan penagihan, juga perlu menyebutkan cara pengiriman barang pesanannya seperti melalui pos, jasa angkutan, melalui laut atau udara. Surat pesanan pada umumnya mengacu pada produk yang telah dikenal baik oleh pihak penerima surat, sehingga mereka dapat segera memenuhinya. Perusahaan pada masa dewasa ini pada umumnya telah menggunakan formulir pesanan yang dioperasikan dengan komputer, yang daftar produknya yang ditawarkan lengkap dengan keterangan dan informasi yang rinci, seperti nomor katalog, nama dan jenis barang, warna, ukuran, dan harga. Surat yang dikirimkan bersamaan dengan pembayaran harus menyebutkan jumlah uang yang disertakan. Yang kedua, ada surat penjualan. Tujuan surat penjualan dapat berubah maksud agar prospek dan atau calon pembeli datang ke perusahaan atau tempat seperti toko, ruang pamer, dan atau sejenisnya. Surat penjualan dikatakan efektif apabila dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang diinginkan. Surat ini juga untuk menarik perhatian dan mempengaruhi calon pembeli agar mereka berpikir tentang produk yang dipasarkan oleh suatu perusahaan. Dapat berupa penawaran langsung kepada calon konsumen dan pesanan dapat dilakukan dengan mengisi formulir atau belangko yang dilampirkan. Yang ketiga, surat klaim dan penyesuaian. Dalam pelayanan jual beli suatu produk yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen dapat terjadi suatu kesalahan. Misalnya seperti menjual pakaian tidak sesuai dan tidak diterima oleh konsumen, seperti pada ukurannya atau pada ada bagian yang rusak. Karena merasa tidak puas, konsumen menulis surat klaim untuk permintaan ganti rugi kepada perusahaan dan untuk perusahaan memberikan penjelasan dengan menulis surat penyesuaian yang bertujuan memberikan penjelasan dari kesalahan yang terjadi. Yang pertama, ada surat klaim. Penulisan surat harus tetap memperhatikan etika komunikasi, meskipun konsumen merasa sangat kecewa. Pada surat klaim diawali dengan pernyataan secara jujur tentang permasalahan yang dikemukakan dan memberikan penjelasan dengan rinci. Di alinea kedua, yang merupakan ide pokok informasi pengiriman surat mengajukan klaim. Dan pada alinea penutup, pengirim surat mengajukan permintaan pertanggungjawaban atas kekeliruan yang terjadi dengan bahasa yang sopan atau permintaan yang tulus. Permintaan surat klaim dapat disertai dengan copy faktur, kwitansi penjualan, dan dokumen yang relevan. Yang kedua, respon atas klaim dan permintaan penyesuaian. Pihak perusahaan penerima klaim terlebih dahulu ingin mengetahui penyebab terjadinya kesalahan di pihak perusahaan. Konsumen atau perusahaan juga jasa pengiriman sebagai pihak ketiga apabila kesalahan terletak di pihak konsumen, perusahaan dapat menolak klaim tanpa mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Nah, yang keempat, ada surat penyesuaian. Surat penyesuaian adalah surat yang memberikan penjelasan kepada konsumen yang mengirimkan surat klaim. Surat ini bertujuan menjaga perasaan konsumen agar tetap memberikan penilaian positif kepada perusahaan. Surat klaim yang diterima oleh pihak perusahaan merupakan ungkapan ketidakpuasan atas produk atau jasa yang dibeli. Menanggapi klaim pihak perusahaan harus dapat menyelaraskan dengan perasaan konsumen. Dalam menulis surat penolakan untuk menyesuaikan dengan kehendak konsumen, perusahaan harus memberikan alasan yang jujur atas penolakan tersebut, namun tetap mempertimbangkan upaya untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Biasanya, sebuah perusahaan menolak klaim apabila menurut
dengan perusahaan, kesalahan ada di pihak konsumen. Bila terjadi suatu klaim, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah yang pertama, menyelidiki kebenaran tuntutan. Yang kedua, tidak emosional. Yang ketiga, kalau benar, diselesaikan secara musyawarah. Dan yang terakhir, kalau tidak benar, perlu memberi penjelasan dan alasan yang tepat. Selanjutnya, ada surat penagihan. Surat tagihan dikirimkan kepada pihak yang telah melakukan pembelian suatu produk secara kredit terlambat atau tidak memenuhi angsuran pembayaran kredit. Tagihan terjadi karena pihak pemesan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Misalnya menunda pembayaran atau bahkan mundur cukup lama tanpa ada pemberitahuan atau alasan yang pasti. Next. 3 tahap penting dalam perencanaan surat penjualan. Yang pertama, menentukan gagasan pokok atau selling point yang berkisar gambaran yang paling menarik tentang produk yang ditawarkan dan manfaatnya. Menentukan selling point dengan tepat perlu memperhatikan hal yang sama yang juga ditawarkan oleh perusahaan yang lain. Keunggulan produk harus dikemukakan dan apa yang dicari konsumen harus diketahui. Pengetahuan tentang selling point serta manfaat produk yang hendak ditawarkan merupakan faktor terpenting yang harus dikuasai sebelum menulis surat penjualan. Yang kedua, menentukan kelompok prospek atau calon pembeli. Ada 3, menentukan pasar, misalnya kelompok profesional, kelompok pekerja bidang pemasaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan maksud surat penjualan. Ini dimaksudkan untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu yang diinginkan perusahaan. Dan yang ketiga, menentukan daya tarik yang sesuai dengan minat pembaca. Harus memberikan alasan untuk pembeli produk yang ditawarkan dengan manfaat yang ditawarkan. Nah, yang ketiga, merencanakan pendekatan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam surat penjualan ada 2. Yang pertama, menentukan pasar. Contohnya, seperti jika sebuah perusahaan bermaksud akan menjual air conditioner, misalnya harus mempertimbangkan kepada siapa produk tersebut ditawarkan, apakah rumah tangga, toko pengecer barang elektronik untuk dijual kembali, atau kepada industri yang memperhatikan penghematan. Yang kedua, menentukan maksud surat penjualan. Tujuan penulisan surat penjualan ialah untuk memenuhi satu di antara 5 tujuan. Nah, ada 5 tujuan, teman-teman. Yang pertama, untuk menjaring pembeli atau pelanggan baru. Yang kedua, membangkitkan minat calon pembeli agar membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, merekatkan nama perusahaan ke dalam ingatan calon pembeli. Yang keempat, menarik calon pembeli untuk mengunjungi tempat usaha. Dan yang terakhir, membangkitkan minat untuk mencoba menggunakan produk yang ditawarkan dan menanyakannya. Next. Selanjutnya ada surat tagihan. Surat tagihan dikirimkan kepada pihak yang telah melakukan pembelian suatu produk secara kredit terlambat atau tidak memenuhi angsuran pembayaran kredit. Misalnya, menunda pembayaran atau bahkan mundur cukup lama tanpa ada pemberitahuan atau alasan yang pasti. Ada beberapa pengiriman surat tagihan, yaitu yang pertama ada tagihan tahap pertama. Surat tagihan tahap pertama dikirimkan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan kesulitan pembayaran. Pihak kreditor juga perlu menawarkan gagasan agar konsumen yang bersangkutan dapat menyelesaikan pembayaran kreditnya. Pesan dalam surat tagihan berisi tahap pertama diawali dengan pernyataan yang mengingatkan pihak debitur tentang keterlambatan pembayaran rekeningnya. Yang kedua ada tagihan tahap kedua. Apabila kreditor tidak mendapat tanggapan atas surat tagihan yang bersifat mengingatkan atau tagihan tahap pertama yang telah dikirimkan kepada konsumen yang terikat perjanjian kredit,
Kreditor dapat mengirimkan surat tagihan lebih lanjut yang bersifat lebih mendesak sebagai berikut. Seperti yang pertama ada karena debitur mengabaikan surat tagihan yang pertama. Yang kedua ada kreditur berkeharusan mengingatkannya untuk membayar. Dan yang terakhir ada kreditur harus menggunakan strategi dengan mendesak debitur melalui pendekatan kejujuran, nilai reputasi, harga diri dengan nada persuasif. Dan yang ketiga ada surat tagihan yang ketiga. Surat tagihan yang bersifat mendesak dimaksudkan untuk mendesak debitur agar segera membayar tagihan atas pembayaran kredit yang terlambat dan telah 2 kali diinginkan dengan kewajibannya. Apabila setelah surat tagihan ketiga pembeli tetap tidak memberikan tanggapan, persoalan utang piutang bisa diserahkan ke bank melalui inkaso. Bila hal ini juga tidak diindahkan, maka langkah terakhir yang ditempuh adalah mengajukan surat gugat ke pengadilan negeri setempat. Selanjutnya ada korespondensi informal. Korespondensi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis tidak selalu bersifat formal, berkenaan dengan hubungan bisnis. Surat iktikat baik ada yang bersifat khusus, yakni yang semata bertujuan menunjukkan iktikat baik. Surat semacam ini mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih, ucapan selamat, simpati, penyambutan, dan harapan baik. Yang pertama ada ucapan terima kasih. Penghargaan dan ucapan terima kasih merupakan salah satu bentuk komunikasi bisnis. Lembaga atau organisasi yang memberikan kesempatan luas untuk menyatakan rasa terima kasih sebagai ungkapan penghargaan atas kebijakan orang lain, pujian dapat membangkitkan semangat untuk bekerja lebih baik demi prestasi yang lebih besar. Surat ucapan terima kasih juga dapat dikirim atau disampaikan kepada orang yang memberikan pengorbanan waktu, keahlian, upaya, atau uang. Dalam hubungan dengan konsumen, banyak perusahaan yang menyampaikan dari pentingnya ucapan terima kasih sebagai tanda menghargai pihak lain, misalnya nih, kepada konsumen yang menanyakan informasi produk perusahaan atau yang membeli produk. Yang kedua ada ungkapan simpati. Korespondensi antar pribadi dalam dunia bisnis selain ucapan selamat juga untuk menyampaikan ungkapan simpati atas musibah yang menimpa seseorang. Ucapan tanda simpati yang ditujukan kepada orang yang terkena musibah mempunyai arti penting. Rasa simpati dapat disampaikan kepada siapapun karyawan, pelanggan, dan juga rekan bisnis dalam kaitan dengan kematian, sakit, kecelakaan, kemunduran, usaha bisnis, atau kemalangan dalam bentuk apapun yang sedang menimpa. Pesan ini disampaikan dengan tulisan tangan atau apabila disampaikan kepada perusahaan lain dapat digunakan kertas surat resmi dan diketik sebagaimana lazimnya surat bisnis. Dalam penyampaian ungkapan simpati dapat memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama ditulis dengan kata-kata sendiri, yang kedua mencerminkan sikap bijaksana, dan yang ketiga menunjukkan perhatian khusus. Kesimpulan dari materi korespondensi ini adalah ilmu korespondensi memiliki peran vital dalam kelancaran suatu bisnis. Dengan ilmu korespondensi yang memadai akan menjamin proses surat menyurat secara lancar, sehingga perkembangan bisnis dapat melaju cepat dan siap meraup profit secara maksimal. Korespondensi bisnis masa kini diimplementasikan dalam bentuk pembuatan surat-surat menggunakan teknologi informasi. Microsoft Word 2010 merupakan senjata yang paling ideal untuk menyusun surat-surat bisnis secara praktis dan efisien. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, sebuah perusahaan tidak akan terlepas dari kegiatan surat menyurat. Bahkan, boleh dikatakan bahwa kegiatan surat menyurat ini adalah merupakan urat nadi dari suatu perusahaan. Dari arus keluar masuk surat ini, kita bisa mengukur frekuensi dan intensitas komunikasi yang berlangsung di suatu perusahaan. Pengorganisasian suatu pesan memerlukan pengelompokan ide-ide secara tepat. Ada pula pendekatan organisasional yang cukup mendasar, yaitu pendekatan langsung dan tak langsung. Dengan pendekatan langsung, ide pokok ditempatkan pada bagian terdahulu, kemudian baru diikuti bukti-bukti pendukungnya. Sedangkan pendekatan tak langsung, bukti-bukti pendukung ditempatkan terdahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Pendekatan langsung sangat baik diterapkan bagi pesan-pesan yang akan disampaikan. Sementara itu, pendekatan tidak langsung adalah tepat untuk orang-orang yang bersikap skeptis atau tidak senang terhadap pesan-pesan yang akan disampaikan. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.